الفتنة ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Kang Haikal atas tilawah yang telah dibacakan. Sangat indah sekali ya Kang Reza pembacaan tilawah tadi. Wah, betul banget sih Kang, sangat menyejukkan hati Kang. Semoga dengan pembacaan tilawah tadi dapat membawa keberkahan dan kelancaran pada acara kita pada siang hari ini ya Kang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Nah, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Permajaan 3.0 kepada Teh Audira Salma Aziah. Kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ketua Permais FEB Kang Arfan Farohi, yang terhormat Ketua Keputrian Permais FEB Teh Hilda yang hadir pada kesempatan kali ini, dan yang kami muliakan seluruh peserta yang berada di Zoom pada siang kali ini. Alhamdulillah selalu terucap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas izinnya lah kita dapat berkumpul melalui pertemuan online yang mulia ini untuk melangsungkan acara permajaan. Tidak lupa sholawat dan salam teriring kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Dan semoga selalu tercurah kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum itu, saya haturkan terima kasih sebesar-besarnya terkhusus kepada tim panitia karena atas usaha dan kerja keras kita bersama sehingga acara pada hari ini bisa terlaksana dengan baik. Besar harapan saya semoga acara pada hari ini dapat bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir, bisa diimplementasikan dengan baik di kehidupan sehari-hari, dan juga semoga dapat menjadi peningkat kualitas hidup kita bersama. Dan tentunya saya memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dari acara ini. Closing statement dari saya, untuk mendapatkan angka 10 tidak hanya 5 ditambah 5, melainkan bisa 6 tambah 4, 7 tambah 3, bahkan 100 dikurang 90. Begitupun untuk mencapai kesuksesan tidak hanya dengan satu cara. Maka dari itu, jadilah 10 porsi terbaik kita. Jangan takut untuk jatuh, jika jatuh jangan takut untuk kembali lagi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Teh Audira Salma Aziah atas sambutan yang diberikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Umum Permais FEB Unpad yang akan diwakilkan oleh Teh Sri Hilda. Kepada Teh Sri Hilda kami persilahkan. Sebelumnya terima kasih banyak kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat seluruh jajaran Dewan Pengawas Permais FEB Unpad 2023. Yang saya hormati Ketua Umum Permais FEB Unpad 2023 Kang Arfan Farohi. Yang terhormat seluruh jajaran Board of Director Permais FEB Unpad 2023. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Permais Kajian 3.0 yaitu Teh Audira beserta seluruh panitia yang ada di dalamnya. Yang terhormat pembicara kita pada hari ini Teh Shirley Anafita Rahmi dan moderator yaitu Teh Wafda. Dan yang saya hormati
pula seluruh peserta Permais Kajian 3.0 yang dirahmati oleh Allah. Thalabul ilmi atau menuntut ilmu merupakan kewajiban dalam agama Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, menuntut ilmu wajib atas setiap orang dalam Islam. Di mana jika kita ingat kembali, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama adalah yaitu tentang ilmu. Iqra atau bacalah. Sebagaimana tema kita pada hari ini yaitu rahasia emas bagi pemburu ilmu. Di mana menjadi seorang penuntut ilmu, kita akan menghadapi berbagai proses panjang, karena sejatinya kita adalah seorang pembelajar sampai akhir hayat kita. Dan dalam proses panjang inilah, kita memerlukan perbekalan di dalam prosesnya. Dan pada siang hari ini, dengan pembicara kita yang luar biasa, yaitu Teh Shirley, semoga bisa menambah ilmu serta wawasan kita semua mengenai hal tersebut. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Teh Sri Hilda atas sambutannya. Semoga apa yang diucapkan Teh Sri Hilda dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, Kang, sekarang nih saatnya kita untuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu nih, Kang. Wah, betul banget nih, Kang. Karena kali ini kita akan menginjak acara inti, Kang, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, Kang. Nah, sebelum itu, Kang, kita ada mau ngasih informasi penting nih, Kang. Informasi apa tuh, Kang? Yang bikin full senyum peserta sih harusnya, Kang. Wah, langsung, Kang. Boleh di-spill aja, Kang. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan di broadcast ataupun poster, kalau kita nanti punya hadiah menarik nih bagi peserta webinar yang beruntung. Wah, mantep banget tuh, Kang. Gimana cara dapetinnya, Kang? Nah, caranya itu, Kang, nanti di sesi pemaparan materi, kalian bisa screenshot dan bagikan di story Instagram kalian. Setelah itu, berikan review jujur kalian terkait acara Permajaan 3.0 ini, mention Instagram Permais Official, dan nantinya 3 story yang beruntung akan mendapatkan hadiah, Kang. Wah, mantep banget ya, Kang. Kalau aku boleh ikut gak nih, Kang? Boleh banget sih, Kang. Oke. Kita langsung lanjut ke sesi selanjutnya nih, Kang. Tapi sesi selanjutnya ini tidak dipandu oleh kita, Kang. Akan dipandu oleh moderator yang keren banget juga, Kang. Wah, betul banget tuh, Kang. Nah, untuk moderator kita kali ini bernama Teh Wafda Azizah Bilkis. Beliau adalah seorang mahasiswa FEB Unpad angkatan 2002. Beliau merupakan seorang mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi. Beliau pernah menjadi bagian dari Forum Anak Kota Bandung, Forum Pelajar Sadar Hukum, dan Youth in Sustainability. Dan beliau saat ini merupakan bagian dari BEM Kema Unpad dan Hima Bisnis Internasional. Begitu, Kang. Wah, keren banget ya, Kang. Langsung kita panggil aja, Kang. Kepada Teh Wafda, kami persilahkan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Teh Wafda, gimana nih kabarnya hari ini? Halo Kang, Alhamdulillah hari ini kabarnya baik ya, sesuai sama di siang hari ini cuacanya lagi cerah, jadi lagi baik juga kabar aku. Kalau Kang gimana kabarnya? Alhamdulillah, kami berdua juga udah baik banget nih, Kang Teh Wafda. Teh Wafda gimana nih? Udah siap belum untuk memandu acara inti kita hari ini? Wah, aku udah excited banget sih buat bisa dapetin ilmu yang pastinya sangat bermanfaat nantinya buat aku. Jadi aku udah gak sabar banget nih Kang sini. Wah, kalau begitu tanpa berlama-lama kami persilahkan kepada Teh Wafda untuk mengambil alih acara. Kepada Teh Wafda kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada Kang Gaza dan Kang Abdi yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa menjadi moderator di sini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wafda Azizah Bilkis, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara Permais Kajian 3.0 pada hari ini. Nah, kegiatan kali ini tuh bakal ada pemateri yang luar biasa banget kerennya dan kita bakal bisa banyak ngambil manfaat gitu dari pematerian ini. Adapun sesi dalam pematerian ini terdapat menjadi 3 sesi. Yang pertama, sesi 1 yaitu adanya sesi pemaparan oleh narasumber.
Yang kedua, adanya sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Nah, jadi untuk teman-teman diharap untuk mengikuti rangkaian acara hingga akhir, dan apabila nanti ingin ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada Kak Shirley. Baik, pada webinar kali ini kita akan membahas mengenai generasi emas dalam mencari ilmu. Baik, sebelum kita masuk ke acara inti, saya akan membacakan CV dari narasumber pada hari ini. Izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber. Kak Shirley Anavita Rahmi. Kak Shirley Anavita Rahmi merupakan dosen paruh waktu dan juga pengusaha. Kak Shirley ini sudah aktif dalam berbagai organisasi, seperti pernah menjadi Wakil Ketua Dewan Kerja Nasional Pramuka, kemudian Wakil Ketua OSIS SMA Yapena Aceh, dan menjadi Wakil Ketua OSIS SMP Yapena Aceh. Kemudian Kak Shirley ini sudah menempuh pendidikan Bachelor of Social Science, yaitu Hubungan Internasional di Universitas Paramadina, Jakarta, dan juga telah menempuh pendidikan sebagai Master of Social Impact Assessment di Fakultas Hukum dan Bisnis Swinburne University, Melbourne, Australia. Luar biasa sekali. Adapun pencapaian dari Kak Shirley ini banyak banget loh. Menjuarai perlombaan seperti karya tulis ilmiah, dan juga Kak Shirley ini sering menjadi delegasi dalam konferensi-konferensi internasional. Dan juga yang gak kalah kerennya, Kak Shirley ini punya penghargaan dalam bidang agama. Yang pertama sebagai finalis dari Muda Pilihan Antv, kemudian finalis Dacil Pemilihan Dai Cilik Latifi, dan kemudian host MNC Muslim. Luar biasa banget pencapaian yang sudah diraih oleh Kak Shirley selama hidupnya. Makin gak sabar nih kita bisa dapetin insight yang luar biasa banget dari Kak Shirley. Baik, setelah saya membacakan CV, saya ingin mengundang langsung Kak Shirley untuk menyalakan kamera dan mengobrol-ngobrol terlebih dahulu. Bagaimana Kak Shirley? Apakah Kak Shirley sudah ada? Halo, Assalamualaikum dan teman-teman semua. Gimana kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Kak Shirley luar biasa sehat. So, Kak Shirley bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik sehat di sini. Alhamdulillah. Aku biasanya lihat Kak Shirley itu ada di ini Kak, di FYP TikTok, di explore Instagram. Sekarang bisa ngobrol langsung di sini. Luar biasa bahagianya. Syukur, Alhamdulillah. Terima kasih sudah diberi kesempatan teman-teman semua. Ya, dan video Kak Shirley itu sering banget berseliweran ya Kak di TikTok, IG, dan kadang momentum itu sering pas Kak. Dimana aku lagi demo terus tiba-tiba ada video dari Kak Shirley. Gitu, Kak. Kak Shirley sekarang lagi ada di mana Kak? Posisinya sekarang ada di Jakarta, tapi alhamdulillah ini memang mungkin putus-putus ya teman-teman. Dan semoga nggak mengurangi esensi dari apa yang akan kita diskusikan. Posisinya sekarang lagi di sekitaran bandara karena memang nanti sebentar lagi akan ada flight ke wilayah sekitar. Biasa Kak, semoga dengan online pun tidak mengurangi esensi dari mencari ilmu ini ya Kak, karena di era sekarang ilmu bisa didapatkan di mana saja ya Kak. Tanpa berlama-lama lagi nih Kak, pasti teman-teman di sini juga sudah sangat penasaran, sudah sangat excited, dan sudah nggak sabar buat dapat ilmu dari Kak Shirley. Maka dari itu, saya akan serahkan kepada Kak Shirley untuk memberikan pemaparan materi. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Tewakda. Saya izin menyapa kita semua terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat siang dan salam semangat untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa ala alihi washabihi ajma'in. Senang sekali saya bisa hadir dalam kegiatan diskusi kita di sini berbahagia ini. Izinkan saya menyampaikan salam hormat saya setinggi-tingginya kepada teman-teman panitia, terutama teman-teman perwakilan dalam hal ini yang sudah memfasilitasi kita semua bisa ketemu, bisa share bareng, bisa ngobrol bareng, bisa harapan saya adalah nanti kita banyak di sesi diskusinya bisa bertukar pendapat baru di hari ini, dan terkhusus kepada teman-teman yang sudah mau berpengalaman
tanda pikiran kuotanya di hari ini, di siang ini. Sally ingin menyampaikan selamat kepada teman-teman semua. Kenapa selamat? Karena kita sama-sama tahu nih, biasanya weekend jam segini anak muda senangnya ngapain. Nah, teman-teman mau meluangkan waktu untuk bisa hadir, meskipun konteksnya kita ketemu secara online, yang kita tetap adalah sama-sama layar, tapi semoga ini tidak mengurangi poin utama substansi dan apa sebetulnya yang kita untuk bertemu secara online. Teman-teman, ini sebelumnya disclaimer dua hal. Yang pertama adalah di sini boleh jadi teman-teman mendengar ada suara sedikit berisik, karena memang saya tadi berusaha untuk mencari posisi yang paling baik agar tidak mengganggu proses kita bertukar pikiran siang ini. Dan sekalipun ini tidak sempurna begitu ya, masih ada sedikit masuk noise, tapi semoga ini tidak mengganggu prosesnya. Kiranya nanti suara saya putus-putus, teman-teman boleh langsung menyampaikan baik secara tulisan, teman-teman kirim pesan gitu lewat message-nya, atau langsung dipotong saja. Sampaikan bahwa Teh Sally itu suaranya sedikit kecil gitu, nanti saya akan memperbesar suara. Disclaimer yang kedua adalah bahwa Teh Sally diberi kesempatan dalam beberapa menit ke depan untuk menyampaikan pemantik diskusi kita di siang ini. Ini sama sekali bukan karena ilmu saya lebih, bukan karena pengalaman saya lebih, juga bukan karena wawasan saya lebih, sama sekali bukan. Ketika orang bijak mengatakan bahwa setiap orang itu ada masanya dan setiap masa itu ada orangnya, maka sebetulnya ini adalah masanya teman-teman. Ini adalah eranya teman-teman. Ini adalah waktunya teman-teman. Jadi kalau ada kelompok yang paling tahu, yang paling paham sebetulnya apa dan bagaimana proses perubahan itu terjadi, maka ini sebetulnya adalah ya teman-teman, apalagi teman-teman yang sudah melewati masa-masa begitu ya, masa-masa krisis, dan teman-teman yang bisa melewatinya, bukan konteksnya adalah bukan mereka yang 40 atau 30 tahun yang lalu. Boleh jadi apa yang works, apa yang cocok untuk dilakukan di 30 atau 40 tahun yang lalu itu cocok untuk dilakukan sekarang. Sehingga rasanya kita ada seorang filsuf dari Timur Tengah yang menyebutkan tidak mungkin ada satu perubahan yang bisa terjadi tanpa di belakangnya ada langkah anak muda. Maka sebetulnya yang dimaksud anak muda ini adalah mereka yang punya semangat tinggi, mereka yang punya rasa ingin tahu lebih, mereka yang punya waktu lebih, karena ada hal yang besar pada waktu dalam Al-Quran sendiri. Definisi waktu itu tersebut dengan berbagai sebutan gitu ya, mulai dari wal asri, mulai dari waktu 3 malam, masuk ke fajar, masuk ke duha, masuk ke zuhur, sampai nanti kita menutup mata lagi. Artinya ada rahasia besar pada waktu, dan terakhir ditutup dengan mereka yang mau terus. Kalau kita punya 4 hal tadi, maka sebetulnya kita semua masih masuk dalam golongan mereka yang punya jiwa muda. Otomatis kita bicara tentang perubahan itu sendiri. Nah, karena ini adalah eranya teman-teman, maka boleh jadi justru teman-teman yang paling tahu cara, metode, dan siasat seperti apa yang perlu dilakukan di era sekarang. Nah, untuk sekiranya nanti ada perbedaan pendapat, opini, termasuk pertanyaan, silakan disampaikan. Kalau saya bisa jawab dengan senang hati, mari kita berdiskusi. Tapi kalau saya belum bisa menjawab, izinkan saya menampung dulu sebagai PR. Lain waktu kita punya kesempatan untuk bertemu, insya Allah, dan semoga saya bisa membawa jawabannya. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, dalam hal ini kami tidak menyebutkan satu persatu nama yang hadir di sini. Kepada yang besar kami izin tak menyebutkan gelarnya, yang kecil juga izin tak sebut nama secara lengkap. Kepada orang tua kami tentu dengan tuannya, kepada guru kami tentu dengan ilmunya, pada kadang ustaz-ustazah yang boleh jadi sebetulnya ada di tengah-tengah kita tapi tidak menunjukkan dirinya gitu, tentu dengan berkalamullah dan berkitabullahnya. Tapi yang jelas teman-teman, kita semua yang masih punya semangat dan jiwa muda
yang tadi sempat kita sampaikan, ini tentu dengan semangat untuk terus berproses, semangat untuk terus berprogres, dan semangat untuk terus menuntut ilmu hingga kita bisa mengambil bagian dalam tanda kutip mengambil bagian pada kontribusi itu sendiri. Karena ini bukan lagi tentang seberapa besar kontribusi kita berikan, tapi seberapa mau kita menjadi bagian. Ada istilah bahwa sekarang adalah eranya kolaborasi. Skill kita, skill mereka B, ayo kita saling suam tambah. Kemampuan kita X, kemampuan mereka Z, ayo kita saling bergandengan tangan. Syaratnya satu, kita punya irisan tujuan dan visi yang sama, yang hari ini akan kita bahas. Dilalahnya adalah ketika kita anak muda, tidak berani menetapkan goal, tidak berani menetapkan target, tidak berani menetapkan cita-cita, tidak berani menetapkan apa sebetulnya tujuan kita belajar, tujuan hidup, tujuan kita berproses misalnya di universitas dan seterusnya. Nah, izinkan saya sambil share screen ya teman-teman. Kepada teman-teman panitia, Stanley boleh nggak dikasih izin untuk share screen? Karena sepertinya Stanley belum bisa. Boleh Kak, boleh. Ya, diizinkan dulu saya share screen. Dijadikan kohas kali ya. Baik. Baik Kak, sudah menjadikan kohort. Baik, kepada teman-teman saya izin ambil dulu ya. Nanti saya akan kembalikan ke teman-teman lagi. Baik, menarik teman-teman. Kondisi pada akhirnya saya izin sambil membuka slide. Slide ini memang dalam bahasa Inggris, tapi semoga ini tidak mengurangi apapun maksud dan tujuan dari slide ini dibuat. Ini saya disclaimer dulu, yang warna kuning ini ada salah pengertian, harusnya adalah post generasi Z, kita yang lahir atau teman-teman kita atau adik-adik kita atau paman kita yang lahir dari tahun 2013 sampai sekarang. Ini data memang 2 tahun yang lalu, semakin kesini datanya menunjukkan bahwa angkanya semakin besar. Porsi Gen Z ini semakin meningkat, tercatat sekarang minimal 30% dari total penduduk Indonesia adalah Gen Z. Kita mau bongkar isi universitas dan SMA, ini diisi oleh teman-teman Gen Z yang boleh jadi karakternya, proses bentuknya karakter dan pendidikan yang terjadi. Ini berbeda dengan generasi-generasi lainnya. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa berdakwahlah, sampaikanlah dengan bahasa yang dipahami oleh kaumnya sesuai dengan zamannya, maka boleh jadi sebetulnya yang paling mampu mengupayakan, yang paling mampu menguasai entah itu metode, entah itu alat, entah itu cara adalah mereka yang mendominasi secara angka. Dan harus kita akui bahwa ini sekarang diisi oleh anak muda. Di dalamnya Gen Z dan generasi milenial yang memang lahir hingga tahun 96. Tapi saya nggak ingin berlama-lama di sini. Yang ingin saya tarik adalah lebih dari setengah penduduk Indonesia sekarang diisi oleh mereka yang muda. Artinya ketika kita bicara tentang muda, pada akhirnya esensi utamanya bukan lagi pada hitam di atas putih yang kita sebut sebagai lahir tahun berapa, atau kita termasuk generasi mana, bukan lagi ke sana. Tapi saat kita bicara muda, sebetulnya bicara tentang cara kita berpikir dan pilihan-pilihan sikap yang kita ambil. Kita pengen lihat ke depan dengan harapan atau dengan keputusasaan. Kita pengen terus-terusan menyalahkan keadaan yang seringnya keadaan itu di luar kemampuan kita untuk mengontrol, atau kita cenderung fokus pada apa yang bisa kita lakukan yang berada di dalam kontrol kita. Bicara tentang muda, otomatis kita bicara tentang masa depan. Benar ya? Anak muda nggak bisa nawarin masa lalu. Sedikit sekali anak muda yang punya privilege untuk menawarkan hari ini. Harus kita akui bahwa ketika bicara tentang anak muda, kita bicara tentang harapan. Dan harapan itu adalah sesuatu yang erat kaitannya dengan masa depan. Jadi jangan mau diambil rasa percaya diri dan confidence-nya ketika ada pihak-pihak yang mengatakan anak muda bisa apa, anak muda tahu apa yang bisa ditawarkan oleh anak muda. Jangan mau diambil rasa percaya dirinya ketika ada pihak-pihak yang mengatakan demikian. Karena justru dibalik cara berpikir. Karena kita anak muda, dengan semua kekurangan kita, kurang ilmu, kurang pengalaman, kurang wawasan, teruntuk teman-teman yang punya passion dalam bidang entrepreneur misalnya, kita masih kurang modal,
dengan semua kekurangan yang ada pada anak muda, maka wajar yang ditawarkan adalah masa depan. Sangat logis rasanya ketika disebutkan pengen ngelihat masa depan satu bangsa, cek anak mudanya, pengen menghancurkan masa depan satu bangsa, hancurkan karakter anak mudanya, and then ada pikir juga seperti itu. Kita pengen memperbaiki masa depan satu bangsa, maka perbaiki dulu karakter. Karena masa depan itu di-create oleh anak muda, dan bicara tentang anak muda, ini adalah bicara tentang masa depan. Dan terakhir, ternyata bicara tentang muda ini bukan baru viral, bukan baru FYP, bukan baru hype, bukan baru trending 5-10 tahun yang lalu, teman-teman. Ternyata ini udah diomongin, udah trending, udah viral, bahkan dari 1400 tahun yang lalu. Baik dari timur maupun dari barat, sama. Kalau dari timur kita mengenal istilah yang sudah sangat masyhur, yang kurang lebih menyebutkan Syubhanul Yaum Bijalumat, Bijal Yaum Imanumat. Dari barat juga sama, para filsufnya menyebutkan the youth of today, leaders of tomorrow. Artinya kurang lebih sama, bahwa kita yang muda hari ini adalah salah pemimpin di masa depan. Pak Ser, kok kita bahasnya jauh banget ya, pemimpin di masa depan. Mending kita bahas tahun ini aja deh, 2023, dan kita udah di pertengahan dengan semua prediksi yang akan terjadi di tahun ini. Kita bahas apa yang akan terjadi aja dan tantangannya misalnya, teman-teman. Satu hal yang pasti bahwa ketika kita bicara tentang pemimpin, maka bukankah kita semua adalah pemimpin? Minimal kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Kita yang paling bertanggung jawab untuk apa yang kita pikirkan, tindakan-tindakan kita yang kalau ini diakumulasikan akan jadi habit yang dilakukan secara terus-menerus, ini akan melahirkan karakter. Dan bicara tentang karakter, ini adalah ujung dari pendidikan. Ketika bicara karakter, kita bicara tentang realitas sosial yang akan terjadi di masa depan. Jadi aneh sekali bicara tentang Indonesia 2045 misalnya tadi, atau Indonesia mendapat bonus demografi yang fixationnya adalah di tahun 2030, kalau kita nggak berani membedah sebetulnya bagaimana proses terbentuknya karakter di era kita sekarang, yang boleh jadi partikel terkecilnya adalah bicara kita berpikir, mindset. Bagaimana selama ini mindset kita dididik, bacaan yang sehari-hari muncul, tontonan seperti apa yang sehari-hari muncul, entah itu lewat online, entah itu lewat offline. Ini akan kita bahas dalam beberapa menit ke depan. Tapi yang jelas, saya ingin sedikit masuk bahwa pada akhirnya ketika kita bicara tentang anak muda, masa depan, maka ini erat sekali kaitannya dengan tanda kutip ada quotes persiapan. Malcolm X, teman-teman, salah seorang aktivis kemanusiaan asal Amerika Serikat, berkulit hitam memang, dia dikucilkan saat dia sudah berulang kali keluar masuk penjara, sampai akhirnya dia pada akhirnya memeluk agama Islam, dan salah satu nilai yang dia perjuangkan dalam hidup adalah keadilan, persamaan derajat antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika Serikat, sampai itu menjadi undang-undang. Sudah banyak peneliti sosial yang menyebutkan kalau ada presiden pertama Amerika Serikat berkulit hitam sebelum Presiden Obama, maka secara social influence yang menurut World Economic Forum adalah 1 dari 10 skill set yang dibutuhkan minimal sampai 2030. Maka orangnya adalah Malcolm X. Nah, teman-teman, Malcolm X pernah bilang kurang lebih begini, the future, masa depan, belongs to those who prepare for it today. Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkan yang hari ini. Dan bicara tentang persiapan, kita udah nggak bahas lagi. Kita yang hadir hari ini, tercatat ada 100 pasang mata, apakah kita laki-laki atau perempuan, latar belakang keluarga kita seperti apa, kondisi sosial ekonomi kita sekarang seperti apa. Kita sedang tidak membahas ini, dan ternyata Malcolm X juga tidak sedang dalam kapasitas membahas ini. Ternyata bicara tentang masa depan, siapapun kita, bagaimanapun starting point yang Tuhan titipkan pada kita, memahami starting point itu adalah satu hal, tapi it's not just about starting point, it's more about finishing point. Punya self-awareness, kenal dengan siapa kita, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, itu adalah satu hal, dan itu sangat penting dalam proses belajar, dalam proses bertumbuhnya kita semua sebagai manusia. Tapi bukan bagian itu yang paling penting. Ternyata yang jauh lebih penting adalah finishing point seperti apa yang ingin kita buat dan ciptakan.
dan prosesnya itulah yang kemudian menjadi penting. Dan kenapa saya pikir pembahasan ini sangat menarik untuk kita angkat? Karena yang namanya belajar itu kan proses ya. Yang namanya bertumbuh itu proses, gak ada kata berhenti belajar. Gak ada kata berhenti bertumbuh. Siapapun kita punya hak yang sama untuk bertumbuh. Starting point kita dan kemampuan potensi yang Tuhan titipkan, yang Allah titipkan sebagai wasilah untuk membuat baik mungkin beda-beda. Tapi setiap kita punya hak yang sama untuk ambil bagian dan kontribusi terhadap kebaikan dan positif impact, perubahan yang baik, entah itu di tingkat lingkungan, entah itu boleh jadi di tingkat silakan wilayah, entah itu di tingkat negara. Karena pada akhirnya kita mengenal istilah bahwa baik aja nggak cukup, good is not enough. Pada akhirnya kesempatan itu akan jauh lebih senang hinggap kepada mereka yang lebih baik, a better version. Better is not enough. Ternyata kita semua dituntut menjadi versi terbaiknya kita, the best version of us. Dan ternyata terbaik aja nggak cukup. Ada satu tingkat yang lebih tinggi, yaitu menjadi an excellent one, yang dengan hadirnya kita bisa memberikan impact, bisa memberikan manfaat. Dan bukankah ini yang sebetulnya ditulis oleh agama Islam? Bahwa kita bukan hidup untuk diri kita sendiri, bahwa ini bukan lagi tentang kamu, tapi tentang kita. Ini bukan lagi tentang saya, kepentingan yang ada di diri sendiri, tapi kira-kira dengan yang kita miliki, hobi kita, keilmuan kita yang hadir di sini misalnya punya kelebihan atau kemampuan dalam suatu bidang misalnya, tapi kira-kira dengan semua hal yang dimiliki tadi dialamatkan kemana? What's the impact? Wajar rasanya Michael Hurt dalam bukunya 100 orang paling berpengaruh di dunia menyebutkan nomor satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Ini bukan karena posisi beliau adalah panglima perang, bukan karena beliau adalah lelaki yang saat itu ya, saat itu 1400 tahun yang lalu pada akhirnya beliau mampu menikahi seorang perempuan yang kalau secara status finansialnya begitu sekarang adalah World Bank-nya Jazirah Arab. Udah bisa dibilang 70% mereka yang berdagang kala itu meminjam dananya adalah dari Khadijah. Dan bukan ujuk-ujuk pada akhirnya ketika penempatan Nabi Muhammad SAW sebagai orang paling pertama berpengaruh, ini dilihat dari semua privilege yang dimilikinya itu dialamatkan adalah untuk memanfaatkan manusia-manusia lain. Untuk bermanfaatan konteksnya adalah umat. Sehingga sangat menarik untuk bicara proses bertumbuh dan belajarnya kita. Ini bukan nanti saya, aku mendapat apa, tapi kira-kira kontribusi apa yang bisa kita berikan. Betapa indahnya ketika kita sampai ke titik ini, karena ternyata the highest achievement, pencapaian tertinggi yang bisa dibuat oleh seorang anak manusia bukan dilihat dari berapa banyak gelar yang digelar namanya, bukan dilihat dari seberapa tinggi kekuasaannya, bukan dilihat dari berapa banyak ternyata harta yang mampu dikumpulkannya, bukan dilihat dari seberapa kuatnya dirinya secara kinestetik misalnya, tapi dari semua hal yang dimiliki atau potensi yang dititipkan tadi. Kira-kira itu semua, so what's next, selanjutnya apa? Dan ini menarik karena otomatis it's all about mindset. Ini adalah harus kita akui, perubahan besar itu kan istilahnya tidak akan bisa terjadi tanpa akumulasi perubahan kecil. Dan ternyata partikel terkecil perubahan ini justru ada pada diri kita masing-masing, pada cara kita berpikir. Dan bicara tentang belajar, bicara tentang bertumbuh, maka hal pertama yang harus kita yang harus kita tanam dan kita jaga kesuburannya adalah mindset kita sendiri. Bagaimana cara kita melihat bahwa kita bisa belajar dari mana saja di era sekarang, dan adalah kita untuk menjadi versi terbaiknya kita. Dan dalam hal ini Islam justru sangat memberikan kesempatan, sangat memberikan opportunity dan ruang, bahkan menuntut kita semua untuk menjadi versi terbaiknya kita. Justru Islam itu bukan menuntut kita untuk menjadi apa adanya. Waktu kita dilahirkan seperti ini, kemudian berakhir juga seperti ini. Bagaimana dengan Umar misalnya? Bagaimana dengan kalau kita mau mengambil contoh ya dari sirah, misalnya bagaimana yang sebetulnya sebelumnya misalnya 10, justru ketika Islam standarnya bisa 2-3 kali lipat. Bagaimana mereka
sebelumnya tidak menjadi apa-apa, bila misalnya, tapi ketika analis harus jadi someone, dan untuk itu pada akhirnya Sally melihat bahwa setiap kita ketika bicara tentang keharusan, maka justru Islam mengharuskan kita untuk hidup dan berproses, bukan untuk menjadi mediocre, tapi menjadi versi terbaiknya kita. Untuk itu, ketika semuanya diawali dari cara berpikir, dari cara kita melihat dan memandang sesuatu, sebetulnya starting point kita boleh saja dari titik yang berbeda, kelebihan, passion, hobi kita boleh saja berbeda, tapi cara kita berpikir cuma dibedakan menjadi 4 tipe manusia. Secara cepat, 4 tipe ini adalah pertama, tipe yang pesimis. Yang kalau ditanya tentang masa depan, biasanya kita duluan berpikir inferior atas diri kita sendiri. Teman-teman kira-kira saat toga teman-teman dipindah, saat alma mater teman-teman dilepas beberapa tahun ke depan, mungkin ada yang 1 tahun lagi, mungkin ada yang 2 tahun lagi, mungkin ada yang 3 tahun lagi. Tapi teman-teman pengen ngelihat diri sendiri punya karya dalam bidang apa. Manusia-manusia yang pesimis akan cenderung menjawab, ya udahlah dasar itu biar mereka aja deh. Mereka yang pintar-pintar, mereka yang rajin-rajin, mereka dikelilingi oleh support system yang lebih baik, mereka yang lebih dekat dengan akses informasi, mereka yang punya orang dalam, udah biar mereka aja yang berpikir duluan ke arah sana. Ya terus kalau kita gimana teman-teman? Kita nih cuma serpihan rengginang. Tipikal manusia yang pesimis, mereka duluan mengecilkan kemampuannya sendiri sebelum orang-orang sekitarnya. Tipikal manusia yang pesimis duluan melihat dan merasa dirinya kecil sebelum lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, kita duluan nuzon terhadap diri kita, terhadap kemampuan kita, sudah berpikir jelek duluan sebelum kita berupaya untuk membuktikannya. Tipikal manusia yang kedua, ini naik 1 tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang realistis. Sama, tanyain 1 pertanyaan tentang masa depan pada manusia jenis ini, biasanya jawabannya diawali dengan kata, ya udahlah, dan cenderung melempar tanggung jawab pada orang lain. Teman-teman, kira-kira ketika lulus nanti, teman-teman pengen ngeliat diri sendiri punya karya dalam bidang apa? Ya udahlah, itu nanti gimana takdir berbicara aja. Teman-teman kira-kira terutama kita yang tiap bulan misalnya masih meminta dari orang tua, kira-kira kita kepengen apa ya? Walaupun kita belum bisa memberi, setidaknya kita tidak meminta lagi kepada orang tua per bulannya. Ya udahlah, itu nanti gimana kesempatan datang pada kita aja. Teman-teman, tadi moderator sempat menyebut 2045, berarti sekitar 22 tahun dari sekarang. Kira-kira 22 tahun dari sekarang kita pengen lihat kondisi generasi muda ini kayak gimana ya, atau kondisi kita kayak gimana ya. Ya udahlah, dasar nanti gimana kondisinya diwariskan pada kita aja. Jadi kan manusia yang realistis cenderung dibentuk oleh lingkungan, bukan mereka yang membentuk lingkungan. Jadi kalau manusia realistis senang mendengar narasi orang dan banyak menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang. 3 kata yang akan menghancurkan manusia tipikal kayak begini adalah apa? Kata orang. Apa kata orang? Syukur orang-orang yang ada di sekitar kita selalu mendukung, selalu nge-support apa yang menjadi target, visi, goal, cita-cita kita. Gimana kalau enggak? Gak semua orang pada akhirnya beruntung dan sebentuk mereka yang dikelilingi oleh support system yang mendukung target, visi, dan goalnya atau nilainya. 1 kali hidup, umur kita singkat, masa muda nggak akan terulang 2 kali, waktu nggak tahu kita siap habis untuk dengerin apa kata orang aja. Dan jadi target, goal, visi, nilai yang kita pegang ini nggak ada yang kita. Jadi manusia yang ketiga ini naik 1 tingkat lebih tinggi, manusia yang optimis. Sama, tanyain 1 pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan. Biasanya manusia jenis ini selalu mengisahkan ruang sekecil apapun, sesempit apapun di cara berpikirnya untuk tetap berpikir positif. Atau bahasa lainnya adalah kita misalkan ruang untuk tetap bersusun terhadap, kalau kita meyakini bahwa sebab akibat, maka tetap meyakini untuk ada harapan yang masih bisa kita perjuangkan. Kita tetap berpikir baik, berpikir positif, husnuzon kepada yang menciptakan kita, bahwa
di balik kesulitan ada kemudahan. Bahwa sekalipun doa kita sampaikan secara diam-diam, sekalipun ini adalah hal yang terbersit hanya di dalam hati, tapi kita meyakini bahwa yang Maha Kuasa Maha mendengar. Nah, dalam hal ini kembali ke topik, manusia optimis adalah mau kayak gimana pun orang menertawakan targetnya, goalnya, cita-citanya, mereka akan justru jadi orang pertama yang mengatakan I'm gonna prove it. Besar, ngapain sih halu berpikir 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Sir, ngapain sih bercita-cita terlalu tinggi? Sir, ketika banyak orang yang menganggap itu sesuatu yang tidak mungkin, justru manusia-manusia optimis yang duluan memvisualisasikan apa yang terjadi ke depan. Ayo kita buktikan. Teman-teman 10 tahun yang lalu, ketika ada sekitar 7-8 orang anak muda di Indonesia punya ide, punya gagasan mengonlinekan transportasi di Indonesia. Apakah ditertawakan? Apakah dianggap aneh idenya karena melawan arus? Dianggap tabu karena itu belum menjadi sesuatu yang lazim untuk dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Ditertawakan, dianggap aneh, idenya dianggap gila. Tapi 10 tahun kemudian, itu menjadi realitas sosial yang sudah melekat di kehidupan kita. 7-8 tahun yang lalu, ketika gelintir anak muda sekitar 5 orang, kelompok anak muda punya ide, punya gagasan untuk mengonlinekan toko-toko di Indonesia, diawali saat itu sekitar 9 tahun, 7-9 tahun yang lalu. Saat itu ditertawakan, bahkan mereka menganggap itu ide yang tidak akan mungkin terrealisasi. Tapi ketika effortnya 100% dilakukan secara sungguh-sungguh, maksimal, usahanya dimaksimalin, doa dimaksimalin, maka at the end of the day, urusan sutradara yang akan menunjukkan mana jalannya, itu di luar kontrol kita. Urusan pertama kita adalah berusaha berikhtiar, mungkin bahasa dalam konteks kita berusaha semaksimal mungkin dulu, kita berdoa semaksimal mungkin dulu, sebelumnya tetap kita serahkan ke sang sutradara. Ketika ide dan gagasan yang dianggap gila dieksekusi dengan sungguh-sungguh, effortnya 100%, doa 100%, dan that's it. Karena kita harus akui itu menjadi realitas sosial yang kita semua terlibat di dalamnya. At the end of the day, dengan manusia optimis, realitas sosial itu diciptakan. Ini bukan hanya tentang 10 tahun yang lalu, kita bisa melihat bagaimana 1400 tahun yang lalu bersama. Realitas sosial itu diciptakan oleh mereka yang berpikir optimis. Kita lanjut dulu, tipikal manusia yang keempat, naik satu tingkat lebih tinggi teman-teman. Manusia-manusia yang progresif. Teman-teman, yuk kita jujur dulu, kita tanya ke dalam diri kita masing-masing. Jawabnya di dalam hati aja. Gak semua hal yang kita pikirkan bisa kita lakukan. Bener ya? Gak semua hal yang menjadi ide, gagasan, kreativitas yang ada di kepala, itu gak semuanya bisa kita eksekusi. Ada aja tantangan, ada aja aturan, ada aja halangannya. Boleh jadi mungkin timingnya yang kurang tepat. Mereka yang progresif, kayak gimana pun kondisi menghimpit, situasi menjepit, mereka akan terus keep going, keep moving, keep learning, keep doing, keep moving, keep moving. Gak bisa pakai cara B, gak bisa pakai cara B, pakai cara C. Gak bisa pakai cara C, masih ada 24 cara lain. Dan bukankah yang diinginkan kepada kita ya, maksudnya di tengah apapun kondisi dan situasinya, mungkin bagi kita ini adalah berat, mungkin bagi kita ini adalah susah, tapi bukankah yang diinginkan adalah terus bergerak. Dan inilah filosofi kenapa pada akhirnya di masanya kala itu, ketika seorang perempuan mencari sumber air karena anaknya menangis kehausan, bergerak dari satu titik ke titik selanjutnya, kembali lagi ke titik itu. Kalau teman-teman misalnya mengingat atau mempelajari atau mungkin sudah pernah mengalami yang namanya sa'i, itu filosofinya dalam sekali, bahwa pada akhirnya bicara tentang sa'i ini adalah tentang bagaimana kita tetap berusaha, bagaimana kita tetap moving dari satu titik ke titik selanjutnya, karena boleh jadi sebetulnya kita hanya diminta untuk melayakkan diri untuk sampai pada titik tertentu. Dan ini boleh jadi yang kasat mata, boleh jadi yang tidak kasat mata. Kita boleh diskusi tentang ini. Tapi saya izin lanjutkan dulu. Pada akhirnya, ketika aturan itu akan selalu ada, aturan itu kan selalu ada ya teman-teman. Kita sebagai mahasiswa, ada namanya aturan kampus. Teruntuk kita yang boleh jadi sudah bekerja, di tengah aktivitas kita sekarang, ada yang sudah bekerja, atau mungkin sudah membuka usaha,
ada namanya aturan institusi tempat kita bekerja. Teruntuk kita sebagai warga negara, kita punya aturan negara. Kita sebagai makhluk ilahi, ada namanya aturan Tuhan. Sebagai makhluk sosial, ada namanya norma-norma sosial di tempat kita tinggal. Norma sosial kita di Indonesia belum tentu cocok untuk diterapkan di Eropa. Norma sosial mereka yang tinggal di Eropa belum tentu cocok diterapkan di Amerika. Mereka yang tinggal di Amerika, norma sosialnya belum tentu cocok dibawa ke Jepang. Yang di Jepang belum tentu cocok dibawa ke Timur Tengah. Aturan itu akan selalu ada, teman-teman. Justru aturan itu yang membuat kita terus berada on the track. Mereka yang progresif, kayak gimana kondisi mengimpit, situasi menjepit, mereka akan terus keep going, keep moving. Nah, kata ini yang saya pikir menjadi sangat menarik di tengah kondisi yang boleh jadi membuat langkah kita cukup terbatas. Upaya-upaya yang kita lakukan boleh jadi sangat kecil skalanya menurut kita, tapi ternyata itu adalah batu bata yang tersusun, yang membuat kita nanti layak di titik tertentu. Boleh jadi itu adalah bongkahan es yang membuat iceberg-nya nanti di atas itu layak untuk terpampang indah dan cantik. Selama ini kita sering dan senang untuk mengikuti kisah sukses seseorang, misalnya indah iceberg itu untuk dipotret kisah sukses seseorang, tanpa kita tahu di bawahnya justru ada bongkahan es yang sudah sedemikian lama tersusun, yang justru membuat iceberg itu menjadi layak. Ada di situ ditertawakan oleh kawan-kawannya, ada di situ rasa kecewa yang terjadi, realitas yang tidak sesuai dengan harapan, kehilangan waktu istirahat dan leyeh-leyeh ketika yang lain misalnya bisa melakukannya, dan seterusnya. Nah, untuk itu manusia-manusia progresif adalah mereka yang bukan hanya berpikir positif di tengah situasi yang berat, tapi mereka yang terus mau bergerak di tengah situasi yang boleh jadi kita punya kesempatan untuk meninggalkannya. Kita punya kesempatan kok untuk leyeh-leyeh, mengerjakan hal-hal mudah, tapi kita memilih dan tetap konsisten pada keputusan-keputusan dan pilihan sikap yang boleh jadi sekarang berat. Karena kita tahu bahwa ketika mengambil keputusan dan pilihan sikap yang berat sekarang, maka impact-nya nanti justru akan lebih mudah di kemudian hari. And then vice versa, demikian juga sebaliknya. Nah, untuk itu, sekarang harus kita akui ketika zaman berubah, waktu berganti, teknologi hadir, maka mereka yang tidak bisa atau tidak mau beradaptasi dengan semua perubahan yang terjadi, mereka akan tertinggal dan digilas oleh perubahan itu sendiri. Sehingga wajar sekali kalau Franklin pernah bilang kurang lebih begini, if we are finished changing, then we're finished. Saat kita manusia berhenti berubah, tandanya kita selesai. Saat kita manusia berhenti bertumbuh, tandanya kita mati karena kehilangan satu dari ciri-ciri makhluk hidup. Saat kita manusia berhenti belajar, maka otomatis kita akan segera tergantikan. Dan bukankah itu juga yang sejak dulu sudah sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini, karena itu tanda bahwa kita bertumbuh. 1% per hari, that's totally okay. Tapi ketika itu dilakukan secara konsisten, bukankah satu tahun kita punya 365 hari antara kita yang bertemu hari ini secara online dengan kita yang ketemu tahun depan nih, di tahun 2024 tanggal 17 bulan 6. Maka harusnya clear, konkret perubahan apa yang terjadi pada kita, habit apa yang berubah di kita, yang ini pelan tapi pasti akan mengkristal menjadi karakter. Nah, kita kembali dulu ke topik. Saat kita bicara tentang 4 mindset dan perubahan yang mau gak mau, suka nggak suka terjadi ini, maka sebetulnya anak muda nggak ada alasan untuk tidak duduk di tangga ketiga. Nggak ada dalam kamus hidup anak muda berpikir pesimis, atau boleh jadi mungkin di tangga hidup realistis. Itu sebetulnya nggak ada di tangga hidup anak muda. Satu-satunya starting point yang layak untuk kita yang masih merasa punya jiwa muda adalah tangga ketiga, optimis melihat ke depan. Berat sih Kak Ser, oke, berat, susah, sulit, kecewa, gagal, sedih, itu semua adalah koma dan bagian dari perjuangan. Justru kalau kita ngelihat perjalanan kita atau hal yang kita lewati, aja, mudah-mudah aja, kok ya gampang-gampang aja, kalau doang jangan-jangan
Pertama, kita sudah berada di zona nyaman. Yang kedua, boleh jadi kita tidak sedang memperjuangkan sesuatu. Sehingga ya jalannya lurus-lurus saja. Karena untuk mencapai puncak, ini jalannya harus mendaki. Sekalipun mendakinya tidak begini ya, boleh jadi mendakinya begini. Tapi kita tahu bahwa mendakinya dengan cara yang landai, ya nggak apa-apa. Tapi kita tahu bahwa kita harus pertama bergerak, dan yang kedua sebetulnya itu adalah jalan yang mendaki. Dan ketika kita mendaki, ini butuh bekal, butuh fokus, butuh keseriusan, dan kita butuh benar-benar niat untuk mau sampai ke titik tersebut. Nah, begitu teman-teman. Tadi sedikit menyambung dulu pembahasan kita di sini, karena kita terus untuk khususnya teman-teman yang hadir ini adalah kita yang berproses dan berprogres di era yang kalau boleh kita akumulasikan antara industri 1.0 sampai 4.0, maka kita yang hidup di industri 5.0 sekarang adalah yang mendapatkan semua akumulasi benefit dari semua industri yang sudah pernah ada. Dari 1.0 sampai 4.0. Kita sekarang harus diakui memasuki industri 5.0 yang ternyata senternya, utamanya, pusatnya ada pada manusia. Jadi kalau ada pertanyaan, apa yang paling banyak dieksploitasi di era 5.0, kita udah sama-sama tahu jawabannya. Manusia. Kita semua, teman-teman. It's not just about the gun, it's about the man behind the gun. Ini bukan lagi tentang senjatanya, ini bukan lagi tentang alatnya. Kalau alatnya udah ada di tangan semua. 2-3 tahun belakangan yang terakhir, kondisi pandeminya itu memaksa kita semua, baik kita siap maupun tidak siap, untuk masuk dan terlibat langsung dalam proses digital. Masa-masa pandemi itu bukan hanya mengubah konteks kesehatan, juga mengubah bagaimana cara kita berpendidikan, juga mengubah proses terbentuknya karakter pada diri seorang manusia, juga mengubah bagaimana kondisi dan sistem ekonomi, dan masih banyak lagi yang akhirnya berubah. Proses disruption-nya terjadi begitu besar. Nah, kembali ke poin, ini adalah era di mana justru yang paling banyak dieksploitasi kita manusia saat kita tidak bisa mengontrol diri kita dan saat manusianya tidak bertumbuh, apapun ke depan profesinya. Nah, begitu kita yang hidup di industri ini sebetulnya selain yang paling berhak misal kalau kita nggak berkarya, yang paling akan dirugikan ketika kita tidak bertumbuh, karena kita yang akan dikuasai, kita yang akan dikontrol, kita yang akan dikendalikan oleh teknologi, bukan kita yang mengendalikan teknologi. Nah, untuk itu memastikan bahwa kita adalah manusia, kita di anak muda, kita yang berproses, manusia-manusia yang hidup dan bertumbuh di era ini adalah manusia-manusia yang produktif, bukan lagi manusia yang sibuk, sekedar sibuk dengan semua infrastruktur digital yang kita punya. Termasuk dalam hal itu belajar berkontribusi. Nanti teman-teman sudah mengambil dan memutuskan passion yang ada di mana, mengambil tanggung jawab lebih di bidang apa, mulai ambil kontribusi lebih secara konteksnya sosial, maka mari kita pastikan kita yang mengontrol, kita yang punya self leadership dan self control atas diri kita, bukan kita yang justru kontrol. Nah, tadi izin masuk ke sini teman-teman, kenapa ini menjadi penting? Karena one click we can connect to 1,000 of information. Semuanya menjadi begitu gampang, cepat, borderless. Badan kita boleh sekarang ada di Indonesia, tapi karya kita di seluruh dunia. Badan kita sekarang boleh ada, teman-teman misalnya ada di mana sekarang. Tadi saya di awal lupa bertanya nih, teman-teman yang hadir di sini ada di mana. Tapi pertemanan kita udah nggak batas lagi dengan konteks batas-batas wilayah, itu udah nggak ada lagi. Buktinya sekarang kita ketemu via online, teman-teman ada di mana, saya ada di mana, tapi kita bisa ketemu dalam rangka membahas satu tema yang sudah kita sepakati bersama-sama. Nah, untuk itu di era sekarang, mari kita pastikan kita adalah anak muda, kita adalah manusia-manusia yang produktif, bukan lagi manusia yang sibuk. Jangan ulangi kesalahan Sally, teman-teman. Kita 10-11 tahun yang lalu, Sally adalah manusia yang sibuk, dan Sally tidak tahu bahwa Sally sibuk. Teman-teman bisa bayangkan betapa bahayanya orang yang tidak tahu atas ketidaktahuannya. Dan demikianlah Sally saat itu. Hingga akhirnya salah seorang mentor menegur Sally ke lain. Ser, yang kamu lakukan itu namanya sibuk, bukan produktif.
Awalnya saya nggak terima bimbingan demikian. Sampai akhirnya Stanley ditolak dengan 4 pertanyaan dan saya gagal menjawab empat pertanyaan tersebut. Akhirnya harus saya akui bahwa ya saya adalah manusia yang sibuk itu, bukan manusia yang produktif. Nah, dalam hal ini saya ingin sampaikan teman-teman segera jawab 4 pertanyaan ini. Kalau teman-teman udah bisa jawab 4 pertanyaan ini, saya ingin ucapkan selamat. Semoga teman-teman bisa konsisten dengan apa yang sudah teman-teman mulai. Tapi kalau teman-teman belum bisa menjawabnya, dan tahan dulu teman-teman. Boleh jadi ini adalah pemantik untuk kita berani menggalinya ke dalam deep diving. Sebetulnya mencarinya ke dalam ya, bukan keluar. Karena kalau mencari validasi dari luar, ini nggak akan ada habisnya, nggak akan ada selesainya. Mau menghilangkan dahaga, tapi yang kita minum adalah air laut. Justru kan yang terjadi dan yang kita rasakan adalah semakin bertambah-tambah rasa haus gitu kan, begitu ya. Yang kita cari adalah tepuk tangan orang, yang kita cari adalah pengakuan orang, yang kita cari adalah validasi dari orang mau melakukan sesuatu ketika dilihat misalnya. Maka cari jawaban 4 pertanyaan ini bukan lagi dari luar, tapi dari dalam. Pertanyaan pertama yang saya gagal adalah siapa kita di masa depan? What's the role? What's the target? What's the vision? Apa tujuan teman-teman? Tujuan teman-teman. Kita boleh melihat ini dalam jangka waktu singkat maupun jangka panjang. Kalau jangka pendeknya adalah apa tujuan teman-teman setelah lulus nanti? Apa targetnya? Apa goalnya? Apa visinya? Mau jangka panjang juga boleh. Apa sebetulnya yang teman-teman perjuangkan dalam hidup misalnya? Sekiranya teman-teman sudah bisa menjawab, saya pikir tahu sangat bagus. Tapi kalau belum bisa menjawab, nggak apa-apa, kita pendekkan dulu dalam 3 tahun ke depan. Apa targetnya? What's the goal? Kita adalah siapa ketika lulus? Menjawab pertanyaan pertama minimal dengan smart goal setting. Saya yakin teman-teman sudah selesai dengan ini, dengan pembahasan ini, tapi secara cepat, S-nya spesifik, make it specific. Di masa depan, kita adalah manusia yang lebih baik lagi. Nah, lebih baik itu kan luas banget ya, teman-teman. Kita lebih baik dalam hal apa, dan bagaimana mengukur bahwa kita lebih baik. Karena if we cannot measure something, we cannot improve it. Kalau kita nggak bisa mengukur sesuatu, sulit bagi kita untuk bisa mengimprove-nya. Kalau kita nggak punya alat ukur untuk apa yang kita lakukan sekarang, wajar banget kalau rumput tetangga akan terus terlihat lebih hijau dari rumput yang saat ini tengah kita semai. Perkembangan kawan-kawan kita misalnya yang kita lihat di sosial media, ini akan terlihat terus lebih indah daripada apa yang tengah kita lakukan sekarang. Kita gampang membanding-bandingkan diri dengan orang. Iya, enak ya dia. Wah, keren ya dia udah sampai di sana, tanpa kita tahu sebetulnya apa yang sedang kita lakukan. Jangan-jangan sebetulnya yang kita lakukan juga improve, yang kita lakukan juga meningkat, tapi kita nggak fokus pada measurement yang ada pada diri kita dan proses berkembangnya kita. Secara cepat hanya achievable. Kira-kira yang kita targetkan itu achievable enggak ya? Kalau enggak, ya akui, jujur, berani meng-acknowledge ternyata resources kita terlalu kecil, atau target kita untuk kurun waktu T-nya timely yang kita tetapkan atau yang kita punya sepertinya terlalu besar. Berani mengecilkan target terlebih dahulu atau memperbesar resources dengan cara berkolaborasi dengan pihak lain boleh jadi adalah yang bisa kita lakukan. Karena realistik, bukan jadi manusia realistis layaknya tadi kita sempat menyampaikan di awal, tapi berani untuk membaca apa yang sedang terjadi dan apa yang akan kita hadapi. Karena makna ikro, teman-teman, ada 2 hal yang ingin saya highlight dalam hal ini. Pertama, makna ikro, kebanyakan kita berhenti ikro, bacalah. Kemudian kita mengartikan itu secara to the point, langsung bahwa oke, kita membaca. Itu nggak salah, tapi akan jauh lebih baik lagi ketika kita menyambung kalimatnya sampai akhir ayatnya. Ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Sang Maha Pencipta. Artinya apa? Bahwa dalam membaca segala sesuatu, ketika kita belajar, ketika kita membaca, ketika kita mendalami sesuatu, dan apa yang kita pelajari tidak membuat kita semakin dekat dengan Sang Maha Pencipta, ini berarti ada yang salah dalam prosesnya. Ketika mencari orang pintar, sekarang banyak teman-teman. Menciptakan orang yang quotes-unquotes pintar itu banyak, tapi ketika kita mencari orang yang beradab, berakhlak, kalau bahasa kerennya adalah beretitude, ini mulai langka. Sehingga akhir dari pendidikan ini bukan hanya tentang hitam di atas putih, di atas kertas,
yang kita dapat ketika kita berhasil menyelesaikan misalnya 6 tahun atau mungkin 4 tahun, it's more than it. Terlalu kerdil rasanya paket pendidikan ketika kita mengecilkannya hanya ketika kita mendapatkan hitam di atas putih dan kita pegang itu sebagai syarat untuk masuk secara administratif ke jenjang selanjutnya. Terlalu sempit, teman-teman. Karena kalau kita mau lebih dalam lagi melogikakan bahwa mereka yang pintar tapi tidak sampai pada satu target karakter tertentu, maka dengan kepintarannya akan membodoh-bodohi orang lain. Dengan kepintarannya ini akan banyak menggunakan kepintarannya ini akan digunakan dengan attitude yang tidak tepat sehingga ada yang membodoh-bodohi, ada yang mengambil yang bukan haknya, atau kita sebut sebagai tindakan koruptif. Konteksnya bisa di mana saja ya, boleh di tempat kerja, di kantor, dan seterusnya. Terus kita coba balik sekarang, vice versa. Mereka yang secara attitude, akhlak, adab, itu dipegang, tapi secara kepintaran yang biasa-biasa aja. Nah, ini juga pada akhirnya menjadi kita yang terus polos-polos saja melihat segala sesuatu, kita yang terus akan mengikuti narasi besar yang ada, kita yang akan terus quote unquote tanpa bermaksud apa-apa, kita akan terus dibodoh-bodohi. Nah, untuk itu dalam hal ini makna Iqra ini more than it, lebih dari itu. Pertama adalah baca dengan nama Tuhan yang menciptakan, artinya segala sesuatu kita niatkan sebagai ibadah dan segala sesuatu akan terasa lebih mudah. Tenang rasanya belajar ketika kita tahu bahwa ini kita belajar untuk mendapatkan kemenangan kok, bukan untuk mendapatkan pengakuan kok. Kita belajar agar kita bisa memahami. Konteksnya adalah ketika sebutlah kalau di dalam Al-Quran gitu, Nabi Adam diajarkan langsung nama-nama benda misalnya dalam surat Al-Baqarah, atau ketika konteksnya Nabi Muhammad SAW yang memang guru mendapat pertama kali kemudian menjawab kalimat ini dengan saya tidak bisa membaca. Nah, dalam hal ini bukan tentang IQ kita tinggi, bukan tentang standar kita belajar adalah dengan sistem seperti apa, bukan. Tapi diingatkan dari awal bahwa tujuan kita belajar adalah agar kita semakin paham, tujuan ini semakin paham adalah kita semakin sadar betul posisi kita sebagai manusia ada di mana dan semakin dekat, semakin kenal dengan Sang Pencipta, maka dengan sendirinya jalan itu akan terbuka. Yang kedua adalah yang ingin saya highlight dalam konteks ini, makna Iqra it's more than just lebih dari sekedar membaca literal, baca lingkungan sekitar, baca apa yang terjadi di sekitar, karena ada hal yang harus boleh jadi kita baca secara literal, ada di buku, ada di jurnal, ada hal yang harus kita baca. Bagaimana kondisi sosial, bagaimana kondisi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika caranya A, boleh jadi, ketika target kita A, boleh jadi metode yang kita gunakan adalah B. Untuk itu wajar, target, goal, visi, nilai yang saya maksud adalah value yang kita pegang, yang menjadi nilai yang kita pegang dalam hidup. Boleh jadi ini sesuatu yang saklek, tapi urusan metode, cara, siasah yang kita gunakan guna mengejar dan mencapai target itu, kita harus fleksibel. Karena kembali ke poin bahwa perubahan itu adalah kepastian, maka being realistic adalah kita yang mau agile dengan perubahan sendiri karena membaca situasi dan kondisi. Setelah pertanyaan pertama selesai, kita tahu sebetulnya visi kita apa, target kita apa, goal cita-cita kita apa. Pertanyaan selanjutnya yang sering gagal adalah saya nggak punya strong why. Kenapa teman-teman mau belajar di bidang, silakan. Saya tadi di awal juga lupa bertanya teman-teman yang di sini latar belakang keilmuannya apa. Nah, kenapa ini menjadi penting teman-teman? Memiliki strong why ini akan membuat kita jauh lebih bisa konsisten dengan apa yang sudah kita putuskan. Di awal mungkin komitmen dengan sesuatu, keputusan kita buat dengan penuh komitmen itu penting. Tapi tanpa konsisten, komitmen itu hanya semangat di awal, optimis di awal, tapi nggak sampai akhir. Wajar kalau Denzel Washington menyebutkan without commitment we never start, without consistency we never finish. Tanpa komitmen kita nggak akan pernah mulai, tanpa konsisten kita nggak akan pernah selesai dengan apa yang sudah kita mulai. Itu rasanya sangat logis ketika disebutkan yang berat dari satu perubahan itu bukan perubahan di awal ya,
bukan memutuskan untuk berubahnya, bukan hijrahnya, tapi yang berat itu justru adalah konsisten ya, kan gitu ya. Yang berat itu adalah istiqomah dengan apa yang sudah kita putuskan di awal. Kita lanjut pertanyaan kedua yang sering gagal adalah siapa kita sekarang? Punya self awareness itu ternyata penting teman-teman agar kita tahu bahwa boleh jadi kita kurang dalam hal A tapi lebih dalam bidang B. Mengenal siapa kita termasuk potensi apa yang dititipkan oleh Tuhan pada kita adalah sebetulnya upaya kita untuk bertumbuh di bidang yang memang kita punya kelebihan di situ. Dan dalam hal ini saya ingin sampaikan begini, kita nggak bisa menyamaratakan semua orang unggul dalam bidang yang sama gitu. Bahkan saudara yang lahir dari rahim yang sama gitu, kakak adik atau bahkan kembar sekalipun boleh jadi potensi yang dimilikinya berbeda-beda. Kalau Gartner bilang ada 8 kecerdasan pada manusia, ada yang unggul dalam hal linguistik tapi lemah dalam hal logical mathematical, menghitungnya rendah. Ada yang unggul dalam hal kreatif, visual spasialnya tinggi tapi lemah dalam hal interpersonal. Ada yang unggul dalam hal kinestetik tapi lemah dalam hal linguistik. Gak fair kita membandingkan Zaid bin Sabit dengan kecerdasan linguistiknya, terus kita apple to apple kan dengan Khalid bin Walid dengan kemampuan kinestetiknya. Antara misalnya Hamzah misalnya dengan kemampuan kinestetiknya, terus mau kita head to head kan dengan sahabat yang memang kemampuannya adalah secara hitung-menghitung finansial. Nah, untuk itu bukan tugas kita untuk membuat semua orang mau menerima, dan gak akan mampu juga manusia untuk membuat semua orang senang. Tugas kita manusia adalah segera terlibat potensi apa yang dititipkan oleh Tuhan pada kita dan putuskanlah untuk bertumbuh di sana. Konsekuensi ketika kita memutuskan untuk bertumbuh adalah kita mau keluar dari zona nyaman. Karena ternyata hukum alamnya adalah gak ada kata bertumbuh dalam zona nyaman. Begitu kalau yang udah kita lakukan gitu-gitu aja terus-terusan, yang sudah kita lakukan cenderung mengulang apa yang kita lakukan kemarin, maka boleh jadi sebetulnya kita sedang berada di dalam zona nyaman. Get something we never had, must do something we never did. Untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, maka beranilah melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Karena selalu ada cara di atas rata-rata untuk mendapatkan hasil yang juga di atas rata-rata. Kalau cara kita sama-sama aja, begitu-gitu aja, cenderung mengulang gitu aja, terus kita udah tahu bahwa hasilnya akan demikian, tapi terus kita lakukan, maka inilah yang diamini oleh Albert Einstein yang menyebutkan insanity, kegilaan, is doing the same thing over and over again but expecting different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali memberikan hasil yang berbeda. Pertanyaannya adalah kira-kira kita di semester sekarang nih, kita masing-masing atau di posisi kita sekarang dengan amanah dan tanggung jawab yang diberikan pada kita sekarang, boleh jadi mungkin targetnya tetap, boleh jadi targetnya berbeda. Tapi pertanyaannya, hal apa yang berbeda yang kita lakukan sekarang dengan kita misalnya 3 atau 4 tahun yang lalu, yang boleh jadi sebagian kita belum mendapatkan amanah yang kita pegang sekarang. Kira-kira apa yang berbeda yang kita lakukan sehingga kita pun berekspektasi hasil dari proses kita nanti juga akan berbeda. Kita lanjut dulu. Setelah pertanyaan kedua selesai, self-awareness mulai muncul, kita tahu sebetulnya kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Maka confidence itu akan muncul, karena itu berbanding lurus. Self-awareness itu berbanding lurus dengan confidence. Mereka yang tidak percaya diri berarti tidak kenal siapa, nggak punya self-awareness, tidak tahu kelebihannya apa, atau lebih sering dieksploitasi oleh orang-orang sekitarnya atas kekurangannya. Dan karena nggak kenal siapa dirinya, membiarkan orang lain yang ada di sekitarnya cenderung melihat kekurangannya sebagai bagian yang ditonjolkan tanpa kita berupaya untuk show sebetulnya apa yang kita miliki. Sally, kamu kayaknya kurang dalam hal apa? Betul, kita kurang dalam hal A, tapi kita tahu kalau kita punya potensi dan kemampuan dalam bidang B. Sekarang bukan lagi zamannya do and give our best, bukan hanya do and give our best, tapi we should show it. Kita harus tunjukkan. Jangan salahkan ketika ternyata orang lain salah paham terhadap kita. Kalau bahkan kita tidak mengomunikasikan dengan baik, kita tidak menunjukkan dengan baik sebetulnya maksud kita apa. Sekiranya itu adalah kemampuan potensi, maka tunjukkan, show it. Tunjukkan potensi kita sebetulnya apa. Dan selebihnya biarkan pada akhirnya publik yang menilai.
Wajar ketika banyak pihak mengatakan cara terbaik menunjukkan siapa kita adalah tunjukkan karya kita ada di mana. Biarkan karya kita bicara lebih nyata tentang siapa kita. Kita lanjut dulu. Pertanyaan ketiga adalah how. Bagaimana? Ini bukan hanya sekedar ide dan gagasan, tapi eksekusinya bagaimana? Actionnya bagaimana? Misalnya target kita ada di sini. Sekarang posisi kita ada di sini. Target kita jauh nih. Kita berani memecah misalnya target 5 tahun atau 10 tahun menjadi target tahun menjadi bulan menjadi buat karya. Kira-kira skill set yang kita butuhkan apa ya? Karena antara mereka yang mau jadi entrepreneur atau menjadi skill set yang beda dengan mereka sebagai akademisi. Mereka yang targetnya adalah mau jadi content creator, boleh jadi skill setnya berbeda dengan mereka yang targetnya mau masuk ke dalam dunia sosial politik misalnya ya, ini contoh saja. Mereka yang pergerakannya nanti dalam bidang kreatif atau kontribusi kreatif itu akan berjalan dengan mereka yang dalam dunia finansial misalnya gitu. Konteksnya finansial adalah dalam konteks hitung menghitung kembali kaya. Nah, mengetahui sebetulnya skill set ini kami buat dari kita jauh lebih fokus dan inilah esensi utama bedanya orang produktif dan orang produktif they always start from the end. Mereka selalu mulai dari akhir. Kerjain sesuatu targetnya apa? Memilih sesuatu ini goalnya apa? Dan orang yang sibuk semuanya diambil. Yes, dan semuanya hayu, semuanya oke, semuanya siap. Saya enggak kegiatan hayu. Saya enggak mewakili kampus untuk ikut dalam kegiatan ini. Boleh. Saya enggak jadi PIC untuk proyek sosial di Provinsi D. Mau seperti diambil, akhirnya waktu terus berlalu. Harus kita akui bahwa pada akhirnya itu akan cenderung ditentukan oleh sosial dan lingkungan. Dan orang produktif, mereka menantang batu bata mereka sesuai dengan target dan goal mereka. Ini bukan tentang benar atau salah. Ini tentang kitanya mau menjadi tipe orang yang seperti apa. Terakhir, pertanyaan keempat adalah dulu saya pikir ini pertanyaan klise banget, apa yang saya ditanyain pada anak muda, tapi semakin kesini saya semakin sadar dengan segala kebodohan justru esensi utamanya ada di pertanyaan kamu, yaitu kita pengen meninggalkan apa nih teman-teman untuk generasi sesudahnya. Karena kembali ke konseptual, setiap orang itu ada masanya dan setiap masa itu ada orang. Waktu kita terlalu berharga untuk sekedar kita habiskan bermain-main. Izin menutup ini dengan perkataan salah seorang lulusan bangsa yang pernah bilang kalau hidup hanya sekedar hidup, kalau hidup kehidupan juga. Kalau hidup hanya sekedar bekerja, makan, bermain-main, nah, maka keraguan juga melakukan hal yang sama. Dan kita manusia diberi minimal 2 motif. Pertama ini, yang kedua ini, hati untuk ya, ketika kedua jadi kolaborasi, maka sebetulnya kalau yang mencerita, kalau yang create, bukan justru sebaliknya, kita yang mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan. Dan ketika pertanyaan itu semakin sering didalamin, akhirnya saya mendapati bahwa pertanyaan inilah yang paling sering ditanyakan kepada anak muda hingga usia 14 tahun, 1400 tahun. Sehingga wajar banget usia 17 tahun. Mereka sudah punya skill set yang dibutuhkan menuju goal dan target hidup mereka. Usia 21, wajar usia 17 tahun pikiran untuk menaklukkan satu wilayah misalnya. Usia 21 tahun sudah mengeksekusinya. Wilayah yang ditaklukkan bukan main-main soal stadion yang sekian usaha untuk dikumpulkan, tapi nggak ada yang mampu. Meskipun ini bukan kerja generasi ya, ini kerja generasi. Wajar usia 25 tahun, cara berpikir dan eksekusinya adalah tentang sesuatu pasar. Karena ternyata sejak muda semua hal yang energi yang besar yang 4 hal tadi, syarat perubahan tadi, itu fokus dan dialirkan energinya untuk target, goal, visi yang sudah ditetapkan dari kita. Nah, miliki target dalam hidup, atau memiliki goal dalam hidup. Konteksnya boleh jangka panjang atau jangka pendek. Berani untuk membuat target karena justru dari semua ada jauh lebih terfokus. Kita nggak lagi gampang untuk mengeluhkan hal-hal kecil karena kita tahu target kita besar. Bahkan cara pandang kita terhadap kekecewaan, kesedihan,
emosi yang hadir dalam prosesnya ini akan jauh akan berbeda. Kita melihat itu adalah bagian yang harus kita lewati. Kerikil-kerikil kecil, karena kita tahu prosesnya adalah mendaki, yang akan kita dapatkan nanti ketika sampai di dunia jauh lebih indah dari apa yang kita dapatkan atau tantangan yang sering kita miliki. Jadi kita menyukai sesuatu, tapi bukan itu yang terbaik. Demikian juga sebaliknya. Boleh jadi kita nggak suka nih, aduh kok berat banget ya, kok nggak enak ya, kok kecewa ini nggak begitu kita sukai ya, kok konteksnya yang saat ini ada di hadapan kita adalah bukan sebenar-benarnya pilihan kita ya, tapi ketika dari awal kita mengupayakan sesuatu target yang sudah kita tetapkan, boleh jadi itu adalah cara Tuhan untuk melayani kita dan bisa sampai ke target itu. Karena kita baru bisa connecting the dots ketika kita melihat ke belakang, bukan melihat ke depan. Nah, untuk itu melewati prosesnya dengan sepenuhnya, proses melewati prosesnya dengan sabar dan nikmati apa yang sekarang sedang ada di hadapan kita, setidaknya akan membuat kita memaksimalkan the present, sekarang yang ada di hadapan kita, sehingga nggak akan muncul kesalahan nanti di akhir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sesi ini. Saya untuk bahwa betul masa depan itu kan nggak pasti ya, masa depan nggak pasti teman-teman. Jangan mau percaya ketika ada janji-janji tertentu di masa depan. The future is unpredictable, masa depan itu nggak pasti. But the best way to predict our future, cara terbaik untuk memprediksi masa depan kita is created now. Berani buat itu dari sekarang, berani mencoba dari sekarang, dan berani untuk keluar dari titik-titik kenyamanan kita, karena dengan cara itu pada akhirnya kita akan bukan hanya mempelajari hal baru, bukan mendapatkan teman baru, teknologi baru, pengalaman baru. Semua itu adalah modal, semua itu adalah bongkahan es yang membuat iceberg kita nanti layak muncul. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada hal baru yang bisa mendapat. Saya nggak tahu apakah masih ada waktu yang tersisa, tapi saya sedang Baik, Masya Allah, tabarakallah. Banyak banget ilmu yang bisa kita dapat dari pemaparan Kak Shirley tadi. Tadi aku sempat mention ini Kak, kata-kata yang Kakak bilang itu bahwa masa depan adalah dia yang ingin. Menurut aku sendiri, aku setuju banget dengan kata-kata itu, berarti dapat diartikan bahwa masa depan ini sebagai gagasan bahwa masa depan seseorang tergantung pada keinginan, tekad, dan usaha yang mereka miliki. Dan menurut aku sendiri, penting diingat bahwa untuk mencapai masa depan yang diinginkan tidak hanya bergantung hanya pada keinginan, tapi harus ada usaha yang nyata dan upaya yang sungguh-sungguh. Seperti itu. Seperti yang tadi Kak Shirley katakan, 1% pun berarti. 1% lama-lama jika konsisten bisa menjadi suatu perubahan yang besar. Baik Kak, karena antusiasme dari peserta sangat luar biasa ya Kak, dan mungkin dari teman-teman ada yang ingin berdiskusi atau sharing ataupun ingin bertanya, apakah dari Kak Shirley berkenan kalau diadakan sesi diskusi? Boleh, silakan Mbak, mungkin 2 atau 3 kali ya. Untuk berapa penanya Kak kira-kira? Boleh kita coba buka 2 dulu kali ya. Boleh, terima kasih sebelumnya Kak Shirley. Untuk Akang Teteh rekan-rekan yang ada di ruang Zoom yang ingin bertanya secara langsung kepada Kak Shirley, boleh langsung raise hand saja. Masya Allah. Sudah ada Akang yang ingin bertanya, Kang Yusuf. Boleh kepada Kang Yusuf, saya persilahkan. Iya baik, terima kasih atas kesempatannya Teh. Halo Kak Shirley, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan di siang hari ini. Jujur aku pengen lebih ke curhat sih dan pengen nanyain saran tadi Kak Shirley selaku yang lebih berpengalaman nih menjalani hidup nih Kak. Mungkin dari latar belakang hidup aku yang sejak SMP yang merasa selalu menjadi orang yang disepelekan atau dianggap remeh gitu. Sehingga muncul tuh Kak hasrat untuk melakukan pembuktian gitu. Untuk melakukan pembuktian demi pembuktian, dan itu berhasil dan sampai akhirnya aku terseret dan terjebak nih di dalam siklus hidup yang hanya terus untuk memperjuangkan pengakuan orang, terus untuk membuktikan kepada orang bahwa aku bisa dipandang sebagai orang hebat gitu. Nah, sampai akhirnya di titik usia 20-an ini aku mikir,
karena saking asiknya nih menjalani hidup dalam meraih pengakuan-pengakuan orang, ternyata aku malah terlempar jauh dari apa yang sebenarnya aku cita-citakan dulu. Nah, jadi kalau boleh sebut, mungkin aku dulu punya cita-cita pengen expert di bidang IT, tapi sekarang aku malah belajar di ekonomi. Itu kenapa? Jujur karena aku pengen membuktikan bahwa aku bisa masuk Unpad. Nah, kalau aku memperjuangkan IT kemarin itu, mungkin aku nggak bakal bisa nih masuk Unpad. Nah, tapi untuk kedepannya nih, aku pengen nanyain, Kak, sebenarnya salah nggak sih kita hidup untuk meraih pembuktian dari orang? Karena kalau dibilang salah, sejauh yang aku jalanin, ya aku oke aja dengan kehidupan ini. Cuman di satu sisi iya, aku merasa kayak iri gitu, nggak bisa berani untuk memperjuangkan apa yang aku cita-citakan. Nah, kalau memang sebenarnya memperjuangkan hidup yang sesuai dengan apa yang kita cita-citakan itu emang hal yang penting, atau itu hanya idealisme anak muda yang karena ya jiwanya anak muda gitu? Atau emang itu hal yang penting nggak? Mungkin itu sih Kak, pertanyaan saya. Baik, luar biasa sekali pertanyaannya. Tadi izin langsung jawab ya. Jadi habis nanti pertanyaan ini kita coba sekali lagi. Nah, apa ya begitu ya Teh ya? Boleh, Teh. Oke. Sebelumnya salam kenal Kak Yusuf. Tadi izin langsung menjawab mengingat waktu. Jawabannya ini bukan tentang benar salah. Sekali lagi itu sah-sah saja. Dan itu sangat boleh, apalagi ibaratnya ketika kita punya latar belakang starting point kita beda-beda ya. Ada yang mungkin kondisinya seperti yang tadi Kak Yusuf sampaikan, ada yang dari awal ternyata bukan itu kondisinya. It's totally okay. Tapi yang ingin tadi saya highlight adalah ketika yang kita cari adalah external validation, yang kita cari adalah validasi eksternal, maka kita nggak akan ada selesainya. Mungkin di usia tertentu kita merasa, oh udah sampai di titik tertentu nih misalnya. Saat kita 5 tahun yang lalu, posisi kita di sini. Kemudian nanti ketika kita kuliah, selesai posisi kita di sini. Dan apakah ini selesai? Selesai. Karena kita melihat yang lebih tinggi lagi, kita mau yang lebih tinggi lagi, yang lebih tinggi, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi nggak akan pernah selesai. Karena ketika validasi dari eksternal, everything changes. Semua hal yang terjadi di dunia itu berubah. Manusia berubah. Perilaku manusia mungkin sekarang jadi tren, mungkin 5 tahun lagi tidak. Mungkin sekarang menjadi viral, mungkin dalam kurun minggu itu udah nggak viral lagi. Mungkin sekarang adalah yang paling disenangi gitu. Paling semua orang menganggap itu tren, menganggap itu sebagai model dan seterusnya. Dengan indikator-indikator tertentu boleh jadi 15 tahun ke depan lagi. Ketika yang kita lihat adalah dari eksternal tadi tanpa melihat lebih dalam sebetulnya value-nya apa sih, nilainya apa sih, sebetulnya kenapa sih yang tadi strong why, kenapa sih kita mau memperjuangkan ini. Nah, kembali fokusnya adalah kepada case tadi. Sebetulnya kok ya target kita ke sini, tapi kita melakukan usaha kan tadi target kita di sini. Tapi nggak ada sesuatu yang terjadi ujuk-ujuk dan tiba-tiba, dan segala sesuatu yang terjadi itu ibaratnya gini, mungkin tiba-tiba langsung terjadi. Mungkin kitanya yang pada akhirnya sekarang melihat ini sebagai sesuatu yang kok ya acak ya, dotsnya kayak acak gitu. Tapi ketika dots tadi baru bisa kita connect, baru bisa kita hubungkan nanti ketika kita sampai di satu titik dan looking backward. Ketika kita melihatnya ke belakang sama-sama. Nah, misalnya Kak Yusuf atau saya kawan-kawan yang lain sudah lulus, sudah sampai di titik tertentu. Oh iya ya, mungkin pengalaman kita berada di Unpad atau di universitas kita masing-masing yang membuat kita ada di sini. Nah, dalam hal ini saya ingin sampaikan, salah satu kelebihan anak muda di era sekarang bisa belajar dari mana aja. When we talk about IT, misalnya ya, ini fokus spesifik ke konkretnya IT. Badan kita boleh ada di sini, tapi modul IT di Harvard University bisa kita ambil sekarang. Kita bisa belajar. Mungkin memang konteksnya adalah beda antara kita yang mengikuti jenjang kuliah di universitas tertentu dengan ada pengakuan kita sertifikasi tertentu misalnya, dengan kita yang memang mempelajari. Karena harus mari sama-sama kita buka gitu ketika kita bicara tentang skill atau soft skill lah lebih tepatnya. Soft skill itu kan kuncinya adalah practice makes us perfect. Semakin sering kita mengulang-ulangnya, makin kita akan menjadi ahli di bidangnya. Dan menariknya, IT itu termasuk soft skill. Meskipun hard skill-nya ada juga. Tapi ketika kita menguasai, misalnya, kalau teman-teman tertarik dalam bidang ini, maka ada istilah-istilah tertentu, entah itu bagian coding-nya, entah itu bagian depannya atau belakangnya, dan seterusnya.
bisa kita pelajari sekarang dari mana aja, kursnya udah banyak dan bukan nggak mungkin pada akhirnya nanti melanjutkan kuliahnya ke arah sana, kuliah S2-nya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah kan pertanyaan itu tetap menjadi penting untuk ditanyakan ke dalam diri, apakah ini benar-benar hal yang kita inginkan atau ini sebetulnya hanya sekedar formalitas, ya udah yang penting kuliah aja, ya udah yang penting kita dianggap keren dan kita bertepuk tangan aja, ya udah yang penting menyenangkan hati orang tua, karena ini adalah cita-cita orang tua yang tidak sampai dulu saat mereka muda, terus kita yang teruskan gitu. Beranilah bertanya, karena di anak yang menjalani hidup ini kan kita. Mungkin orang tua akan mendukung di belakang, tapi yang akan bertanggung jawab dengan keputusan kita adalah diri kita sendiri, bukan orang tua. Nah, ketika kita berani berdamai dengan keputusan kita sendiri dan berani bertanggung jawab dengan keputusan kita untuk memilih keputusan, memilih pertemanan, memilih apapun nanti, memilih organisasi yang kita ikuti, aktivitas-aktivitas yang kita ambil selama kuliah, maka silahkan jalankan. Tapi ketika kita tahu ini ada bagian yang nggak sesuai, dan ketika kita mengambil keputusan lain, atau bahkan misalnya ada keputusan besar lain yang kita ambil, nah itu sejalan dengan balik arah, kita pun berani menerima konsekuensinya. Nah, ketika kita kuncinya adalah ketika kita sadar betul konsekuensinya apa dan berani bertanggung jawab. Nah, ini yang saya pikir menjadi indikator bahwa kita adalah seorang yang bergerak berdasarkan sekedar perasaan, mood, atau kita berdasarkan logika dan keharusan. Nah, semakin bertambahnya konteksnya usia, semakin bertambahnya pengalaman, membuat seseorang jadi mau berdamai. Karena tadi bicara idealisme, semakin mau berdamai dengan apa yang sudah terjadi dan apa yang masih bisa diperjuangkan. Contoh konkret adalah kalau dulu kita berpikir kalau A ya harus A, gitu. Semakin kita menyadari sesuatu, bertambahnya pengalaman, dan seterusnya kita menyadari bahwa ada bagian yang boleh jadi kita mungkin 2-3 langkah. Bukan berarti kita menyerah, tapi kita tengah mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dengan resources yang ada, dengan keilmuan yang ada, dengan cara dan strategi atau taktik yang kita sesuaikan. Nah, untuk itu saya pikir ini bukan tentang benar salah, sekali lagi ini adalah tentang seberapa berani kita bertanggung jawab dengan keputusan-keputusan kita, memperbaiki apa yang masih bisa kita perbaiki, memperjuangkan apa yang masih kita bisa perjuangkan. Caranya boleh saja fleksibel, mungkin kita mempelajarinya adalah dengan cara online misalnya, IT kan sekarang udah banyak ya, dan boleh jadi itu menjadi tambahan soft skill. Ketika kita lulus misalnya sarjana ekonomi dengan soft skill yang dimiliki adalah menguasai program A, B, C, D, yang tidak semua sarjana ekonomi bisa menguasainya. Dan harus diakui ada 10 skill set yang dibutuhkan, maka saya pikir tambahan soft skill itu yang membuat kita punya added value nantinya untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang tersayang kita, untuk lingkungan, sehingga impact-nya pun akan semakin luas. Saya pikir demikian. Dan sekarang udah nggak selinier itu kok, bahwa sarjana A akan kontribusi dan bekerja dan berkaryanya dalam bidang A, udah tidak selinier itu. Dunia pada akhirnya bisa menunjukkan bahwa ternyata sarjana dalam bidang A bisa kok masuk sosial politik. Sarjana sosial politik adalah berkarya dalam bidang kreatif. Demikian juga sebaliknya. Nah, untuk itu bahwa kita cukup fleksibel dengan kontribusi apa yang akan kita berikan nanti. Saya pikir adalah cara pandang dan sudut pandang lain yang akan kita hadapi nanti ke depan. Namun ketika kita berani melihatnya ke dalam, sebetulnya apa ya yang ingin kita tuju? Kita pengen sebetulnya hidup kita ini berkarya, berkontribusinya nanti di bidang apa ya? Sebetulnya bidang ilmuwan apa ya yang kita dalami? Saya pikir itu pertanyaan penting yang harus dijawab. Jadi waktu yang kita punya ini nggak sekedar habis kayak begitu aja. Udah menghitung waktu, menghitung jam, kemudian berlalu, tapi kita benar-benar memaknai setiap waktu yang habis dan yang berakhir. Saya pikir demikian. Semoga bisa memberikan perspektif kepada Yusuf. Bagaimana Kang Yusuf? Iya, izin merangkum ya Kak. Ada yang salah. Tadi yang tadi aku rangkum, ya nggak ada sebuah judul besar yang mengatakan bahwa berjuang untuk mendapatkan pengakuan eksternal gitu salah, tapi selama apa yang kita lakukan itu kita bisa bertanggung jawabkan dan kita bisa merasa damai gitu dengan apa yang kita ambil gitu ya.
Baik, terima kasih Kak. Terima kasih. Teh Wafda. Baik, terima kasih Kang Yusuf atas pertanyaan dan diskusinya. Apakah Kak Sherly masih menampung pertanyaan lainnya, Pak? Ya, teman-teman mohon maaf sekali, jam 3 itu sudah ada agenda lain dan diminta untuk persiapan masuk ke agenda lain. Saya pikir tadi adalah pertanyaan terakhir yang bisa saya jawab, juga pertanyaan pertama gitu ya. Tapi semoga kita bisa berdiskusi di lain waktu, baik secara offline maupun online. Baik, terima kasih sebelumnya Kak. Sebelum menutup, izinkan saya untuk merangkum pematerian dari Kak Sherly tadi. Menjadi pencari ilmu adalah perjalanan seumur hidup. Maka nikmatilah prosesnya, bersabarlah, dan teruslah berusaha untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam. Rahasia emas sejati adalah tekun dan gigih dalam usaha untuk belajar dan berkembang. Sebelum menutup sesi diskusi ini, Kak, izinkan kami untuk memberikan sedikit kenang-kenangan yang berupa sertifikat kepada Kak Sherly. Untuk pemberian sertifikat akan diberikan oleh Ketua Pelaksana. Kepada Teh Audira, saya persilakan. Baik, mungkin untuk Akang Teteh Panitia, saya meminta bantuan untuk didokumentasikan. Oke, saya ambil alih dulu. Saya hitung. 1, 2, 3. Boleh ganti gaya selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Siap. Baik, terima kasih. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Sherly yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbagi ilmu dengan kami, para pencari ilmu ini, Kak. Ilmu insya Allah akan bermanfaat untuk kami. Dan sayang sekali karena keterbatasan waktu, sesi pematerian ini harus kita sudahi sampai di sini. Namun bukan berarti proses mencari ilmu berhenti sampai di sini. Akan terus ada proses mencari ilmu lainnya di kemudian hari. Mungkin jika Kak Sherly ada kesibukan lain, Kak Sherly sudah boleh dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom meeting. Akan tetapi jika Kak Sherly berkenan untuk tetap bergabung, kami dengan senang hati untuk mempersilahkan. Baik teman-teman, saya izin pamit undur diri. Sekali lagi sudah ucapkan terima kasih. Yang baiknya diambil, yang nggak baiknya ditinggalkan saya bersama saya. Saya izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Sherly sudah meluangkan waktu. Baik teman-teman, karena sesi pematerian kita sudah berakhir, maka dari itu saya Wafda Aziza selaku moderator ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan untuk sesi selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih kami ucapkan kepada Teh Wafda telah memandu inti acara kita pada siang hari ini. Nah, sebagai kenang-kenangan dan pemberian dari kami ingin memberikan sertifikat moderator kepada Teh Wafda. Baik, langsung saja kepada Ketua Pelaksana dapat memberikan sertifikatnya kepada Teh Wafda. Baiklah, saya akan ambil alih lagi. 1, 2, 3. Boleh ganti gaya. Jangan terlalu formal. 1, 2,
3. Oke. Wah, bagaimana nih Kang sesi materi tadi? Wah, sangat insightful sekali sih Kang. Banyak sekali ilmu dan wawasan baru nih yang baru aku dapetin hari ini nih Kang. Wah, betul banget Kang. Kita coba tanya pendapat peserta kali ya Kang ya dari acara tadi. Boleh banget untuk para peserta memberikan pendapatnya di kolom chat ya. Kita tunggu. Ilmunya daging banget, Ilmunya daging banget. bermanfaat. Bermanfaat. Alhamdulillah bermanfaat. Alhamdulillah. Dilihat dari komentar-komentarnya, sepertinya sangat-sangat positif acara kita hari ini. Benar Kang. Dan semoga benar-benar bermanfaat untuk para peserta nih ya Kang. Benar sekali Kang. Benar sekali ya Kang. Nah Kang, kita kan sudah melalui berbagai sesi dan di acara kita hari ini nih Kang, kayaknya kurang lengkap kalau misalnya acara kita hari ini tuh tidak diabadikan gitu Kang. Benar Kang. Oleh karena itu kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Untuk para peserta sangat dipersilahkan untuk menyalakan kameranya. Nah, untuk panitia yang bertugas dipersilahkan untuk memandu sesi dokumentasi kita kali ini. Nah, kayaknya udah lumayan banyak nih Kang yang on cam nih Kang. Ya langsung aja nih. Slide 1, 1, 2, 3. Selanjutnya slide 2, 1, 2, 3. Slide 3, 1, 2, 3. Slide 4, 1, 2, 3. Dah. Nah, terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah menyempatkan dirinya untuk camp. Alhamdulillah. Wah, kita udah sampai di penghujung acara nih Kang Gaza. Wah iya nih Kang Abdi, nggak kerasa banget ya sudah waktunya kita untuk berpisah nih Kang. Nah, sebelum kita berpisah, kami mengingatkan kepada para peserta untuk mengisi link presensi yang diberikan oleh panitia di kolom chat. Kami berikan waktu 2 menit dari sekarang. Ya. Wah, sepertinya sudah pada ngisi link presensi nih Kang Gaza. Iya nih Kang. Kalau begitu, saya Muhammad Abdi Muklis Dan saya Gaza Rizal Hidayat. Kami selaku Master of Ceremony pada kegiatan Permajaan 3.0 pada hari ini pamit undur diri. Kami memohon maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati para peserta. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan para peserta yang telah menyempatkan hadir dan bergabung pada acara Permajaan 3.0 ini. Kami berharap semoga acara Permajaan 3.0 ini dapat memberikan manfaat
kepada para peserta akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tunggu di permajaan 4.0. Dadah.